Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Hafizullah selaku Ketua Yayasan SMC, dan juga Ustaz kita Ustaz Sultan Zakia Fadil Hafizullah selaku pengasuh di Ma'had kita, Ma'had Ali Darul Falak, dan juga semua teman-teman tim Yayasan SMC dan juga para tulab para santri Hafizullah Jami'ah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, ya, dan mungkin menjadi ujian bagi sebagiannya. Ya, kemarin pada sholat istisqa minta hujan, begitu sekarang dikasih hujan bingung. Maka taklim ya, hujan katanya itu. Masya Allah, baru perdana ini ya, tes ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hujan yang Allah masyiban nafian, mudah-mudahan hujan yang memberikan manfaat bagi makhluknya, bukan hanya bagi manusia saja. Ala kulli hal, ini nikmat yang patut disyukuri. Ya. Kalau seandainya tadi saya kesini itu tidak bawa laptop dan bukan mau ngisi pengajian, saya mungkin tadi pilih untuk hujan-hujanan nggak usah pakai mantel. Nggak mungkin nanti basah kuyup bajunya dan laptopnya juga nanti basah. Tapi para ikhwah, salawat dan salam kita juga curahkan kepada uswah sama kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para imamul huda, minas salafil khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah semua, ya kembali kita ingatkan bagi kita semuanya tentang keberadaan kita ya di sebuah lembaga, sebuah yayasan yang kemudian kita, lembaga dan yayasan kita ini konsen di dunia pendidikan, dan kita sudah bertekad untuk membuka lembaga pendidikan berupa pesantren, yaitu Ma'had Ali Tahfidzul Quran. Maka di sini perlu kita kembali tegaskan tentang fungsi daripada pesantren itu. Untuk apa sebenarnya pesantren itu? Ya, banyak fungsi pesantren yang bisa dimainkan oleh pesantren ini dan bisa ditegakkan di pesantren. Tapi secara garis besarnya, ya pesantren itu yang paling inti, ya, dan nanti seluruh orang yang ada di dalamnya harus ya betul-betul terlibat dalam dua hal itu. Yang pertama, bahwa pesantren itu adalah sebagai lembaga tafakur fiddin. Yang kedua, pesantren itu berfungsi sebagai lembaga iqamatuddin. Ya, itu dua fungsi pesantren. Pertama adalah sebagai lembaga tafakuh fiddin, yaitu lembaga yang memang di situ konsennya adalah untuk thalabatul ilm. Ya, yang kedua adalah sebagai lembaga iqamatuddin, lembaga penegakan syariat Allah, penegakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama ini akan tegak manakala ditegakkan dua-duanya. Agama itu bukan hanya Islam ini bukan hanya agama ilmi dunal amal. Ya, Islam itu bukan agama ilmu tanpa amal. Ya, tapi juga bukan amal yang tanpa ilmu. Tetapi Islam ini adalah agama yang dibangun di atas dua kekuatan, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal sekaligus. Ya, akan wujudlah yang namanya peradaban Islam. Tanpa dua hal itu nggak mungkin. Tanpa dua hal itu tidak mungkin. Nah, maka sebanyak kayak apapun jumlah kaum muslimin,
Kalau tidak menggabungkan dua hal antara ilmu dan amal, tidak digabungkan antara ilmu dan amal, maka tidak akan berkualitas. Bahkan mungkin akan menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakinnakum ghutha'un kaghuta'is sail. Akan tetapi mereka itu nanti jumlah yang mayoritas itu umat Islam kaghuta'us sail. Mereka itu buih, seperti buih yang ada di atas lautan, yang tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Ya karena apalagi kalau umat ini kemudian bangunannya atau umat pemeluk agama Islam ini tidak berilmu dan juga otomatis tidak beramal. Nah, maka dimulai dari pesantren yang memang sudah memiliki peranan yang cukup besar. Ya kalau kita baca dalam buku sejarah, ya buku api sejarah itu, masya Allah menggambarkan bagaimana peranan pesantren dalam perjuangan itu. Ya. Maka kalau kita lihat para pahlawan-pahlawan nasional itu sebenarnya mereka itu layak disebut sebagai syuhada. Ya. Bukan hanya pahlawan nasional, mereka itu adalah para syuhada. Ya, karena memang mereka betul-betul spiritnya itu dalam rangka untuk melawan mengusir penjajah itu bukan hanya semata-mata untuk menghapus penjajahan, tapi memang ya ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syiar-syiar ya Islam dalam perjuangan itu sangat tampak sekali, seperti yang dikatakan oleh Bung Tomo misalnya. Bung Tomo sampai beliau mengatakan, kalau waktu itu tidak ada teriakan takbir, saya tidak tahu dengan cara apa saya akan membangkitkan semangat pasukan saya. Ya. Kalau tidak ada lafaz kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan kalimat apa saya akan membangkitkan mereka. Ini menjadi salah satu contoh ya, bahwa ya perjuangan para pendahulu kita, para ulama kita adalah memang spiritnya adalah spirit iqamatuddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ikhwan, kenapa pesantren itu bangunan pertamanya ya adalah merupakan fungsi pertama adalah sebagai lembaga tafakuh fiddin ya. Karena ini nanti kaitannya dengan dakwah, kaitannya dengan hidayah. Apa sebenarnya yang disebut dengan hidayah itu? Kadang kita sudah sering menggunakan menyebut kata hidayah, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apa sebenarnya hidayah itu. Apa hidayah itu? Petunjuk. Itu bukan arti, tapi itu terjemahan. Iya, apa itu petunjuk itu? Ya. Kita juga sudah setiap hari minimal 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Belum dalam doa-doa yang lainnya, belum dalam bacaan Al-Fatihah yang lainnya. Setiap kita sholat selalu membaca ayat itu, yaitu meminta hidayah kepada Allah. Sekarang yang jadi permasalahan hidayah itu apa? Ada beberapa takrifat menurut para ulama, tapi saya sangat terkesan sekali dengan takrif yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang mana dia mengatakan tentang hidayah itu adalah al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Jadi yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu adalah hiya al-ilmu bil haqq, mengetahui kebenaran. Ya, mengetahui kebenaran ma'a qasdihi. Ya, dan dia memang meniatkan ya, meniatkan untuk mengetahui kebenaran itu. Karena nanti akan ada orang yang mendengarkan kebenaran tapi dia enggak niat dan enggak berminat terhadap kebenaran itu ada. Wa itharihi ala ghairihi, kemudian orang ini ya, di samping dia mengetahui kebenaran, dia akan memprioritaskan kebenaran itu daripada yang lain. Yang namanya memprioritaskan sesuatu pasti akan dijaga. Dia akan menjaganya, akan mengamalkannya, akan menyebarkanlah, akan mendakwahkanlah. Itu namanya ithar. Dia lebih mengutamakan ya al-haq ini daripada yang lainnya. Dia akan lebih mengutamakan al-haq ini daripada dunia dan lain sebagainya. Maka kata beliau, fal muhtadi huwal amilu bil haq ya al muridu laha. Jadi al-muhtadi, fal-muhtadi, maka orang yang dikatakan mendapatkan petunjuk adalah huwal amilu bil haq. Dia
manusia yang menegakkan kebenaran, yang mengamalkan kebenaran, al-muridulaha. Dan memang dia menginginkan kebenaran itu. Nah, itu perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka kalau kita lihat perkataan siapa misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kaitannya ketika beliau membagi manusia itu jadi 3 kelompok. Dan ternyata saya dapatkan di Sirah Nabawiyah nanti ketiga kelompok itu ada pada 3 komunitas besar di awal-awal dakwah Islam. Bagaimana latar belakang mereka, kemudian respon dan sikap mereka dalam menerima dakwah Islam itu seperti apa, Masya Allah. Yang pertama kata Imam siapa tadi? Ibnu Rajab Al-Hambali, kelompok yang pertama adalah yang disebut dengan Rasyidun, ya, atau Rasyidun, ya, orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang disebut dengan Ghawi. Ya. Al-Ghawi, siapa mereka itu? Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Dan itu pembagian Imam Ibnu Rajab ini akan ada sepanjang zaman gitu. Nanti saya akan kisahkan bagaimana di awal-awal dakwah Islam ketiga kelompok ini ada dan sampai hari ini pun akan tetap ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Tinggal nanti kita memilih jadi kelompok yang mana. Yang ketiga adalah kelompok yang dolun, yang sesat, dolun yang sesat. Nah, kita lihat dari kelompok yang pertama dulu, yang Rasyidun, yaitu orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Di awal-awal dakwah Islam, kita juga akan mendapatkan komunitas yang seperti ini, yaitu mereka dengan cepat dan dengan mudah menerima al-haq ini, ya, dan kemudian menerima serta mengikutinya, bahkan bersejanji setia untuk membelanya. Siapa mereka? Mereka itu adalah penduduk Yathrib, ya, penduduk Yathrib. Makanya benar kalau ya sebagian ulama itu mengatakan Sirah Nabawiyah itu adalah mukjizat gitu. Dan Sirah Nabawiyah itu mencakup ilmu yang sangat luas sekali. Ya. Saya kadang-kadang kalau ketika sedang kajian Tazkiyatun Nufus pun nanti, Masya Allah kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran Sirah Nabawiyah gitu. Apalagi dalam dakwah, dalam perjuangan penuh dengan hal itu. Kita kembali. Kelompok yang pertama yang Rasyidun ini adalah orang yang orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Di masa awal-awal dakwah Islam itu diwakilkan atau dicerminkan oleh penduduk Yathrib. Ya, nama kota sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti setelah Nabi hijrah ke kota Yathrib ada larangan, ada hadis Nabi yang melarang menyebut kota Yathrib kecuali untuk berkisah atau menyebutkan sejarah. Ya. Setelah hijrahnya beliau, maka tidak lagi pakai kata Yathrib, tapi pakai Madinatul Rasul atau Madinah At-Thayyibah, Madinah Munawwarah atau At-Thayyibah, Madinatul Thayyibah. Enggak boleh lagi nyebut kota Yathrib. Jadi antum enggak boleh, ya. Besok mau haji, ya. Setelah selesai haji, ya kemana? Kita ke Yathrib, enggak boleh. Ya. Haram gitu, ya. Dilarang oleh Nabi SAW setelah hijrahnya Nabi. Tapi kalau untuk mengisahkan maka tidak mengapa. Karena memang dulu ya namanya adalah kota Yathrib. Coba Anda melihat bagaimana apa yang mendasari kota Yathrib ini begitu cepatnya menerima kebenaran, mengikuti bahkan membelanya. Ini nanti kaitannya dengan ilmu. Makanya pesantren itu tadi fungsi pertamanya adalah sebagai apa? Lembaga tafakuh fiddin. Orang Yathrib pertama kali mendengarkan dakwah Islam adalah kira-kira pada tahun ke-11 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian. Nabi SAW setelah menawarkan dakwah Islam di kota Mekah, ternyata kemudian mentok. Orang-orang Mekah tidak mau terima. Nanti ada kisah tentang Mekah. Maka di antara yang jadi target dakwah Nabi SAW di antaranya adalah para pendatang dari luar Mekah. Baik yang datang untuk menunaikan ibadah haji maupun yang datang untuk berdagang atau untuk urusan apapun. Meskipun yang kemudian ditarget oleh Nabi yang paling banyak adalah para jamaah haji karena jumlahnya memang besar yang datang ke kota Mekah. Maka pada tahun ke-11 kenabian setelah mentok semuanya orang Mekah diajak masuk Islam angel gitu ya.
Bahkan di tahun itu mungkin sebagian sudah hijrah ke negeri Habasyah. Maka Nabi SAW menawarkan kepada sekelompok jamaah haji dari kota Yathrib, ya, dan di hari itu juga, di tahun itu juga, mereka, ya, sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang cuek saja, ada yang di hari itu sebenarnya hidayah sudah menghinggapi hatinya, tapi nanti masuk Islamnya agak belakangan. Seperti dalam kisah yang sangat terkenal namanya Usairom. Ya, Usairom bin Amr itu beliau termasuk yang ikut pertemuan pertama antara Rasulullah SAW dengan penduduk Yathrib di tahun ke-11 kenabian. Tapi Usairom itu begitu pulang ke Madinah, dia tidak langsung merespon dakwah Nabi SAW ini. Beliau menundanya nanti sampai beliau masuk Islam itu ketika sudah di tahun ke-3 Hijriah. Pada saat mau perang Uhud. Menjelang perang Uhud, Usairom ini baru menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, beliau ikut berjihad kemudian mati syahid. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu ingin melihat orang yang belum pernah sujud sama sekali tapi masuk surga, orang ini, Usairom ini. Dia mengenal Islam pada tahun ke-11 kenabian tadi. Kita kembali. Ya. Tahun ke-11 kenabian itu beberapa orang sudah mulai tertarik. Ya. Bahkan di antara mereka pertama kali mendengar karena pendatang-pendatang yang banyak dari berbagai kabilah dan suku yang datang itu ada yang nolak, ada yang nolaknya ada yang secara kasar, ada yang secara halus, macam-macam penolakan mereka. Tapi intinya rata-rata mereka menolak, kecuali dari penduduk Yathrib ini. Penduduk Yathrib ini langsung di antara mereka langsung mengatakan, di antara mereka berbisik ini pentingnya ilmu. Ternyata ilmu itu menjadi muqaddimah bagi sebuah hidayah. Mereka berbisik di antara mereka gini, ini kayaknya orang ini yang biasa dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di kota Yathrib atau di kota Yathrib itu di samping ada suku Aus dan Khazraj yang paling dominan, ada suku-suku yang lainnya. Di kota Yathrib ini juga ada 3 suku besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi ini ketika tinggal, kenapa mereka tinggal di kota Yathrib walaupun aslinya bukan penduduk situ, mereka pendatang juga, karena mereka mengetahui Yathrib ini adalah sebagai mahjarnya Nabi, tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya mereka eksis, itu mereka selalu mengancam kepada penduduk Yathrib. Ancamannya kurang lebih kalau bahasa kita gini, setiap ada sengketa, ada masalah antara orang Yahudi dengan penduduk asli Yathrib, mereka akan mengancam gini, sampai rasa macam-macam be aku lu. Karena sebentar lagi akan datang seorang nabi yang dijanjikan namanya Ahmad dan kami akan memerangi kalian bersama dengan nabi tersebut. Itu ancamannya selalu ucapannya seperti itu. Jadi berikan ilmu, makrifat, pengetahuan sudah mereka dapatkan orang Yathrib. Maka begitu mereka pertama kali di tahun ke-11 kenabian, pertama kali bertemu dengan Nabi SAW, mereka langsung mengatakan gini, mungkin ini orangnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka sebenarnya mereka mengatakan, yuk kita sambut seruannya sebelum kedahuluan orang Yahudi. Nah akhirnya setelah itu mereka pulang dan mereka berjanji, beberapa orang yang sudah waktu itu mereka belum baiat tahun ke-11 kenabian itu. Mereka pulang. Dan mereka berjanji akan datang lagi di tahun ke-12. Ya, di tahun 12 kenabian. Maka di tahun 12 kenabian setahun berikutnya itu mereka datang bersama dengan rombongan orang musyrik yang lainnya. Jadi karena memang dulu orang musyrik pun haji ke Mekah. Ya, karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun hajinya sudah penuh dengan syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Di tahun ke-12 Hijriah ini subhanallah, itu yang datang dan kemudian ikut baiat itu setidaknya yang tercatat oleh sejarah adalah ada 12 orang. Yang kemudian baiat itu disebut dengan bai'ah Aqabah pertama. Karena bai'ahnya, sumpah setianya terjadi di bukit atau di lembah yang namanya Aqabah. Sudah 12 orang bai'ah Aqabah pertama itu. Tapi waktu itu bai'ahnya belum bai'ah perang, maka dalam sirah nabawiyah disebut dengan bai'ah kaum wanita. Karena bai'ah isi bai'ahnya itu hanya pertama berjanji kepada Nabi SAW untuk tidak syirik, untuk bertauhid, untuk tidak
berzina, tidak mencuri, tidak membuat kekacauan, tidak minum khamr. Itu saja. Maka disebut dengan bai'ah kaum wanita. Kenapa disebut bai'ah kaum wanita? Karena bai'ah pertama di tahun ke-12 kenabian ini belum ada bai'ah untuk siap mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di tahun ke-12 kenabian ini mereka setelah 12 orang ini berbaiat, mereka kembali ke Yathrib lagi. Dan mereka berjanji tahun berikutnya akan datang lagi, maka datanglah mereka di tahun 13 kenabian. Ini nanti awal-awal hijrah di sini ini. Ya. Mereka datang lagi dengan rombongan jumlah yang banyak dan subhanallah di tahun ke-13 ini terjadi bai'ah Aqabah karena terjadi pertemuannya di tempat yang sama, tempat bai'ahnya di tempat yang sama, maka disebut dengan bai'ah Aqabah kedua dan pesertanya sudah berlipat-lipat. Kalau Aqabah pertama itu hanya berjumlah 12 orang, maka Aqabah kedua itu sudah 82 orang. Berapa kali lipat itu? Plus 2 orang wanita. Salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ya. Artinya percepatan dakwah ini dulu di tahun 11 kenabian pertama kali ditawarkan Islam itu hanya 5-6 orang saja. Tahun kedua pertemuannya di tahun 12 kenabian itu sudah 12 orang yang berbaiat. Tahun ketiganya di tahun 13 kenabian itu sudah meningkat menjadi berapa? 82 atau total berarti 84 dengan kaum wanitanya. Padahal kalau kita lihat di Mekah saja, selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, itu yang masuk Islam tidak lebih dari 80 orang. 13 tahun. Sementara di Yathrib, Nabi SAW belum datang ke Yathrib, ya, tapi di Aqabah pertama, kemudian mereka kembali itu sudah diutus bersama dengan mereka siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, sudah ada Mus'ab bin Umair, dai pertama yang diutus ke Yathrib, maka di tahun berikutnya sudah 82 orang. Itu yang pertama. Itu kelompok yang tadi apa? Yang Rasyid. Ya, orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Dari mana mereka mengetahui kebenaran itu? Dari orang-orang Yahudi tadi. Ya. Dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka secara ilmu, secara pengetahuan, secara makrifat mereka sudah dapat. Begitu menemukan secara langsung kebenaran itu, mereka langsung ambil itu. Kemudian kelompok yang kedua, yang ghawin, al-ghawi. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Siapa kelompok ini? Kelompok orang-orang Yahudi. Ya. Kelompok orang-orang Yahudi. Orang Yahudi terkenal mentengkelek sejak zaman dahulu. Orang yang paling keras kepala. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Yahudi khususnya dari kalangan tokohnya itu yang masuk Islam gak banyak. Maka sampai ada sebuah hadis mengatakan gini, kalau ada 12 orang saja tokoh Yahudi yang masuk Islam, maka seluruh Yahudi Madinah akan masuk Islam. Rasulullah SAW hanya minta 12 orang saja, tapi gak ada. Dan tokoh yang paling terkenal, ya, tokoh besar yang paling terkenal yang masuk Islam di kalangan Yahudi hanya satu orang, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya. Yang lainnya nggak ada. Ya. Ada juga nanti anak tokoh, ya, siapa? Sofiyah, ya, binti Ka'ab. Binti Huyai bin Al-Asraf. Ya. Sofiyah binti Huyai yang nanti kemudian dinikahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang bagi atau ghawi, kelompok yang menyimpang, ya, mengetahui kebenaran tapi kemudian menolaknya. Sementara mereka betul-betul mengetahui tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kisahkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifuna. Kalau antum ingin tahu tentang hakikat pengetahuan orang Yahudi tentang diri Nabi Muhammad SAW, antum baca dalam sejarah, dalam sirah, antum akan dapatkan. Pertama tadi buktinya pengetahuan mereka adalah mereka rela pindah, mereka bermukim di mana? Yathrib, dan mereka meyakini itu adalah tempat mahjarnya Nabi SAW, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian antum lihat juga misalnya tentang kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam mengkisahkan bagaimana kisah beliau masuk Islam itu. Ya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu mengetahui kebenaran itu. Kemudian antum baca juga nanti sirah masuk Islamnya Sofiyah nanti. Karena Sofiyah itu orang Yahudi yang paling mudah diajak masuk itu ya Sofiyah itu.
ternyata punya kisah yang sangat unik sekali. Kenapa beliau dengan cepat merespon dakwah Islam itu? Bukan hanya semata-mata karena karena akan dinikahi oleh Nabi SAW, tidak. Tapi karena memang Sofia sejak kecil itu sudah mendapatkan berita kebenaran tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW dari bapaknya sendiri. Dari bapaknya sendiri. Tapi kemudian mereka menolak. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena kedengkian. Ya. Karena apa? Kedengkian. Karena dengki terhadap Rasulullah SAW. Dari mana dengkinya orang-orang Yahudi? Ya. Mereka sangat mendambakan, menanti-nanti kedatangan Nabi terakhir. Dan yang mereka harapkan Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi terakhir dari kalangan Quraisy, dari orang Arab. Maka mereka enggak mau itu. Kenapa? Dari mana kedengkiannya? Karena kalau orang Quraisy berarti secara nasab itu beda ibu dengan mereka. Ya. Karena kalau Bani Israel itu adalah dari ibu siapa? Sarah. Ya. Sementara Quraisy atau Nabi Muhammad SAW adalah dari ibu Hajar. Ya. Mereka menganggap, orang Yahudi menganggap Hajar ini adalah seorang budak. Itu ceritanya. Maka mereka meremehkan banget dengan Nabi Muhammad SAW karena menganggap Nabi Muhammad SAW adalah keturunan budak. Walaupun ternyata sebenarnya Hajar itu adalah memang di beberapa buku sirah yang sempat kami baca itu memang terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya siapa sih Saroh itu? Apakah memang budaknya raja yang zalim, yang sempat menangkap Saroh, mau dijadikan simpanan, atau Hajar ini adalah anak perempuannya raja tersebut? Tapi kalau baca bukunya Babeh Haikal Hasan, Babeh Haikal Hasan beliau meneliti, dan beliau menelitinya sampai ke perpustakaan di Yahudi sana. Ya, beliau mengatakan dengan pasti bahwa Hajar ini bukan budak tapi anak perempuannya sang raja. Itu pendapatnya beliau. Ya, buku itu terbit sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya. Nah, ada 2 jilid tapi saya cuma punya 1 jilidnya yang mengisahkan tentang hal itu ada di jilid pertamanya. Ya, karena waktu itu beliau berkunjung ke Iskarima, kemudian yang mengajukan pertanyaan dapat hadiah. Ya, saya termasuk yang mengajukan pertanyaan kemudian dapat hadiah buku itu. Ya, jadi nggak beli, alhamdulillah. Beliau di situ menyampaikan itu. Jadi Hajar ini sebenarnya bukan budak, tapi beliau adalah putri dari raja yang sempat menangkap Saroh. Ala kulli hal, kelompok yang kedua yang ghawi ini adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ya, orang-orang Yahudi tadi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang dhalun, yaitu orang yang tidak mengetahui hidayah secara menyeluruh. Ya, mereka bodoh, yang nggak ngerti ilmu, nggak ngerti hidayah, ya nolak. Ya. Karena orang yang nggak ngerti. Ya. Makanya di masyarakat kita pun nanti kalau dakwah kan juga gitu kan. Ya. Kaget kan, ini apa, ajaran baru apa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka di situ pentingnya dituntut ada sikap hikmah bagi para dai. Karena sebagian masyarakat kita itu menganggap ajaran Islam ini adalah sebagai sebuah agama ajaran baru. Ya, maksudnya memang mereka baru kenal gitu. Terus dengan cara yang hikmah, jangan gerusa-gerusu, jangan kasar, tutur katanya yang baik, ya. Tidak perlu kemudian menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Enggak penting menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka itu. Ya. Yang penting itu kita hancurkan hatinya dulu. Ya, sabar makanya dakwah itu. Tapi bagaimana kita kondisi orang-orang yang dhal, ya? Kalau dalam Sirah Nabawiyah kita akan dapatkan mereka ini adalah penduduk Mekah. Ya. Penduduk Mekah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah murni penyembah berhala. Ya. Tentunya setelah Mekah dikuasai oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau di masa-masa sebelumnya, Mekah itu adalah kota tauhid. Karena itu kota binaan dan didirikan oleh Ibrahim dan Ismail. Baru nanti di masa itu yang berkuasa adalah suku Jurhum sampai sekian ratus tahun.
Setelah itu baru diserang oleh suku Khuza'ah. Ya, suku Jurhum kalah, dia harus pergi dari meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang berkuasa adalah Khuza'ah ini, suku Khuza'ah. Di antara raja-raja atau pemimpin dari suku Khuza'ah ini adalah salah satunya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Saya tidak tahu persisnya dia ini generasi yang keberapa atau raja yang keberapa. Tapi dia sempat menjadi pimpinan Mekah, Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan dia adalah orang yang pertama kali memasukkan berhala ke kota Mekah. Jadi sebelum dipimpin oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini, di Mekah sama sekali belas gak ada yang namanya berhala. Apalagi di sekitar Ka'bah gak ada, steril. Tapi setelah Amr bin Luhai al-Khuzai inilah mulai produksi berhala itu sangat masif. Sampai di zaman Nabi SAW di sekitar Ka'bah ada berapa? 360 berhala. Nah, secara sejarahnya seperti itu. Memang orang-orang Mekah ini memang mereka murni paganis, penyembah berhala, dan mereka tidak pernah tahu tentang informasi kenabian karena tidak ada ahlul kitab di situ. Kalaupun ada, itu hanya 1-2 orang saja. Ya. Kalaupun ada, itu nggak banyak. Seperti misalnya contohnya Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, itu adalah beliau ini termasuk Hunafa. Hunafa itu adalah atau Hanif. Ya. Orang yang masih mengikuti ajarannya Ibrahim dan Ismail. Hanya jumlahnya nggak banyak. Bersama dengan Waraqah bin Naufal itu tidak lebih dari 10 orang. Ya. Bahkan beberapa buku sejarah hanya menyebutkan 5 orang saja. Tapi ke-5 orang ini nanti mereka akan berusaha keluar dari kota Mekah mencari agama yang benar. Karena melihat kemusyrikan di Mekah mereka sudah bosan, muak lah bahasa kita gitu. Maka mereka keluar ke negeri Syam. Di antaranya ada Waraqah bin Naufal bersama dengan namanya Malik bin siapa saya lupa. 2 orang itu, yang satu yang Waraqah bin Naufal kemudian setelah diskusi panjang lebar memutuskan untuk mengikuti agama Nasrani. Bahkan beberapa riwayat mengatakan Waraqah bin Naufal di kemudian hari nanti menulis kitab Injil. Terus kawannya Malik atau siapa namanya saya lupa, itu yang agak unik kisahnya. Ya. Dia pertama ketemu pendeta Yahudi. Pak, saya itu orang Arab, saya orang Mekah. Tapi saya itu orang penyembah berhala. Saya ingin cari agama yang benar itu agama apa? Ya agama saya, agama Yahudi. Nabinya Nabi Musa, kitabnya adalah kitab apa? Taurat. Terus ringkas ceritanya gitu. Orang ini tanya, bagaimana cara masuk agama kamu? Oh gampang. Kamu jadi dulu orang yang dimurkai oleh Allah, baru nanti taubat masuk agama Yahudi. Orang tadi mengatakan, iya toh, saya itu keluar dari Mekah supaya gak dimurkai Allah. Maksud saya justru minta dimurkai. Ini gak cocok, ini agama ini gak masuk ini. Akhirnya ditinggalkan. Beda. Terus ada lagi orang yang lebih pintar dari kamu gak? Oh gak ada. Di negeri Syam gak ada. Tapi di sana itu ada, saya dengar-dengar ada pendeta Nasrani. Coba kamu datang ke sana. Maka dia tuh datang ke pendeta Nasrani ini menyampaikan yang sama. Ya, kemudian tanya lagi, gimana caranya saya masuk agama Nasrani? Gampang, kamu jadi orang sesat dulu. Setelah itu kamu baru masuk agama Nasrani. Nanti kamu saya selamatkan karena kamu itu kambing yang tersesat, gitu ya. Kamu jadi kambing yang tersesat dulu, kemudian saya selamatkan. Loh, saya itu pergi meninggalkan kota Mekah supaya nggak sesat. Masa saya suruh jadi orang sesat? Saya itu nggak ikut menyembah berhala dengan orang Mekah, sekarang saya takut jadi orang sesat. Masa suruh sesat lagi sama kamu? Ini nggak masuknya agama ini. Akhirnya beliau ini, dia memutuskan dan dia mengatakan, ya Allah, kalau seperti ini berarti saya akan mengikuti agamanya Ibrahim, agama Hanif. Karena sebelum dia pulang sebelum meninggalkan kota negeri Syam ini sempat konsultasi dan sempat pendeta-pendeta menyampaikan, loh di kota kamu itu ada namanya agama Hanif, agamanya Ibrahim. Gitu. Maka karena memang jumlahnya hanya sekitar 5 maksimal sampai 10 orang tadi, itu pun secara bersembunyi-sembunyi akhirnya dia pulang. Dalam perjalanan pulang dia mengikrarkan diri kepada Allah, ya Allah, saya tidak ikut Yahudi, saya tidak ikut Nasrani, saya mau ikut agama Hanif saja. Ya, maka kemudian di tengah jalan beliau ternyata meninggal dunia. Satunya Waraqah bin Naufal dan beberapa orang yang lainnya. Nah, maka mereka tidak tahu tentang berita kenabian itu. Maka sejak awal Nabi SAW berdakwah mengaku sebagai Nabi membawa kitab suci, mereka tolak mentah-mentah.
Maka sampai 13 tahun pertama dakwah di kota Mekah, itu yang masuk Islam hanya sekitar 80-an orang. Nggak banyak. 13 tahun. Ya. Kenapa? Tadi. Karena dasaran ilmunya memang tidak apa tadi? Tidak ada. Maka apa kaitannya dengan kita sekarang ini? Ya. Hidayah itu ada yang namanya hidayatul irsyad, ada yang namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad itu adalah hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau hidayatul taufik, ya itu adalah hidayah yang merupakan hak mutlaknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau kayak apapun, makanya ketika Nabi SAW bersedih atas wafatnya Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman, maka Allah menghibur beliau. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada mereka. Itu yang disebut dengan hidayah apa? Taufik. Allah yang akan memberikan taufik. Orang ini menerima Islam atau tidak, dan itu adalah Allah. Maka tugas kita para dai itu adalah di samping kita sebagai pemberi hidayah, yaitu hidayah irsyad tadi, hidayah berupa bimbingan tadi. Yang kedua adalah kita juga selalu mendoakan umat kita ini ya supaya mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, ya kenapa kita harus ya istiqomah dengan hidayah kita ini? Bahkan terus kita mengupayakan adanya penambahan hidayah itu. Walladzina tadaw zadahum hudan. Orang yang sudah mendapatkan hidayah itu akan ditambah oleh Allah hidayahnya. Maka disitulah pentingnya, peranannya, fungsinya dari doa kita yang 17 kali tadi. Di antaranya adalah untuk apa? Mentsabatkan hidayah kita. Kenapa? Karena hidayah itu, kalau Allah menghendaki itu, dalam banyak hadis itu dikatakan, maka Rasulullah mengatakan, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Karena dalam hadisnya beliau ketika ditanya oleh sahabat Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah setelah kami beriman ada sesuatu yang engkau khawatirkan kepada kami? Rasulullah menjawab, iya. Karena tidaklah ya hati dari pada anak Adam itu, melainkan hati anak Adam itu dah berada di antara dua jari dari jemari-jemari Ar-Rahman, dan Allah akan membolak-balikkan sesuka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal soleh. Ya fitana, karena zaman fitnah, banyaknya fitnah pada waktu itu. Ya kaki to'il lail al-mudlim. Fitnah itu saking dahsyatnya digambarkan Nabi SAW seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yom yusbihur rajulu ya mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang yang di pagi harinya itu mukmin, tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, ya, di sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiran, besok pagi sudah jadi kafir. Esok masih dele, sore jadi tempe. Ya, bukan ada orang ngomongin celamin celi ono ge ojo kaget, ya. Karena sing mari celamin celi itu ya hati itu. Ya. Jadi kalau ada orang celamin celi itu enggak usah kaget. Macam-macam mencela-mencelinya, nggak usah dilanjutkan, sudah semakin sore. Ya sampai sini dulu karena sudah menjelang sebentar lagi adzan maghrib. Ya yang dapat kami sampaikan, sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan hidayah, ya dengan tugas kita, bagaimana kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya bagaimana tugas kita sebagai para dai, para aktivis dan lain sebagainya, ya untuk selalu bertazawud, ya kita untuk selalu apa? Ya bertazawud, berbekal dengan apa? Ilmu. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.